Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua ini yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya. Tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret. Karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya. Dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu Cuan, Pani Cuan, ya Cegas Cuan nih AIMS buy 2 ya. Terus Brand Cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Semangat bro, Tele Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang Danantara. Nah, Danantara ini adalah lembaga investasi yang dibuat pemerintah ya dari dana dari BUMN yang dikumpulin, teman-teman ya, dari BRI, Mandiri, Telkom dan sebagainya kayak gitu yang dikumpulin jadi satu dan dijadiin lembaga sendiri buat diinvestasikan seperti itu. Nah, ini Danantara bisa pancing aliran modal asing masuk, teman-teman. Dan Danantara itu akan dirilis besok ya, teman-teman, di tanggal 24. Jadi besok di tanggal 24 Danantara itu mau diresmikan oleh Bapak Prabowo kayak gitu, guys. Dan mungkin akan diinformasikan nih Danantara ini mau diinvestasikan kemana aja kayak gitu, guys. Jadi bisa dibilang mungkin aja Senin ini bakal bullish nih marketnya, teman-teman ya, karena Indonesia punya lembaga investasi terbesar nomor 7 di dunia, teman-teman. Dengan dana itu adalah 900 miliar dolar atau sekitaran 14,724 triliun ya. Ini dinilai dapat memancing aliran modal asing, salah satunya adalah foreign direct investment. Misalnya kayak gini guys penjelasannya ya. Misalnya negara ini punya duit segitu banyak dan dia itu akan diinvestasikan. Tentu aja namanya investasi kan ada pembangunan atau pembuatan pabrik baru lah segala macam gitu ya. Jadi istilahnya itulah yang membuat pemodal asing akan nebeng kayak gitu guys. Jadi istilahnya harusnya nanti ya setelah Danantara ini diresmikan, teman-teman ya, dan pemerintah itu ngasih tahu nih kemana aja nih duitnya kayak gitu ya. Nah, nanti akan ada modal-modal asing yang masuk ke Indonesia. Nah, ini semoga aja akan membuat IHSG itu bullish ke depannya, teman-teman ya, semoga aja ya. Nah, ini kita ada di sini. Menurut FTSE Russell Warning mengatakan investor asing akan tertarik dengan negara yang menginvestasikan kekayaan sendiri ke proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional. Nah, jadi kalau investasi besar bener-bener diaplikasikan untuk pembangunan, untuk pemberdayaan lah segala macam ya. Jadi diputar duitnya, itu akan jadi roda ekonomi yang baru kayak gitu guys. Jadi akan membuat negara itu jadi lebih makmur seperti itu. Jadi membuat investor asing itu masuk ke Indonesia kayak gitu. Nah, kita lihat di sini jika melihat contoh di masa lalu di mana dana kekayaan negara berinvestasi pada infrastruktur datar, membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut, hal ini akan mendatangkan banyak investasi asing kayak gitu guys ya. Itu dari pejabat dari FTSE kayak gitu, teman-teman. Nah, ini benar-benar saat ini negara menggunakan sebagian kayaknya untuk meningkatkan sektor infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dan antara juga akan melakukan investasi di sektor energi baru terbarukan atau EBT. Nah, energi baru terbarukan tuh yang non batu bara ya guys ya. Ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Nah, apa aja saham-sahamnya teman-teman? Kalau pembangkit listrik tenaga air ya Arko ya. Kalau pembangkit listrik tenaga panas bumi ya ada PGO, ada Brand kayak gitu guys ya, dan lain-lain teman-teman. Jadi istilahnya
mungkin aja saham-saham yang berbau EBT ini akan hijau guys ya untuk hari Senin. Teman bisa pantau aja ya kayak gitu, karena fokus dari Bapak Prabowo ini yang pertama gitu ya, akan menginvestasikan Danantara itu ke EBT, itu yang pertama, dan hilirisasi. Berarti mungkin EBT dan perusahaan hilirisasi tambang kayak gitu guys ya. Itu yang jadi fokus utama dari Danantara ini. Jadi mungkin teman-teman bisa hari Senin tuh bisa fokus ke saham-saham EBT dan hilirisasi kayak gitu ya. Mungkin kalau Inco udah naik duluan ya. Kemarin mungkin Antam besok guys ya. Semoga aja ya untuk si Danantara. Dan kita akan lihat teman-teman ya untuk besok Danantara ya. Gimana presentasi dari Bapak Prabowo gitu ya, dan tujuannya ke mana aja kayak gitu kita lihat besok, karena peresmian baru besok teman-teman. Semoga aja berdampak positif bagi IHSG. Dan yang sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat awam, masyarakat umum kayak saya gini yang nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya cuma berharap ya nggak diselewengin kayak gitu aja teman-teman ya. Kita jangan harap wow itu koruptor yang jadi koruptor ya, kita doa aja gitu ya nggak dikorupsi gitu. Terus kalau kita berpikiran jelek juga apa manfaatnya buat kita gitu ya. Jadi istilahnya ya pasrah, kita bisanya cuma pasrah teman-teman ya, bahwa kekayaan negara ini atau uang-uang dari BUMN tadi dikelola dengan baik dan benar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.